Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat. Di antara nikmat itu ialah nikmat sehat dan nikmat kesempatan yang kita rasakan sampai saat sekarang ini. Dan di antara nikmat sehat dan nikmat kesempatan itu masih banyak nikmat yang telah Allah berikan, Allah anugerahkan kepada kita semua, yang mana kita tidak akan sanggup menghitung-hitungnya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Ibrahim ayat 34 yang berbunyi, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Apa kata Allah? Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, kata Allah, la tuhsuha, maka kamu tidak akan sanggup menghitungnya. Shalawat dan salam tak bosan-bosannya kita kirimkan, kita curahkan ke arwah junjungan alam, yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan lafaznya yang berbunyi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan salawat tadi kita termasuk golongan umatnya yang mendapat syafaat beliau di yaumul kiamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk mempersingkat waktu, izinkan saya untuk membawakan isi ceramah kita pada kesempatan pagi hari ini, yakni yang bertemakan tentang berkata baik atau diam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadisnya beliau berkata, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Apa kata Nabi? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan, maka hendaklah ia berkata baik, aw liyasmut, atau diam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis tadi menjelaskan kepada kita semua bahwa pentingnya menjaga lisan agar selalu berkata yang baik dan menghindari berbicara yang bohong atau berdusta. Pesan Nabi SAW tadi juga dapat kita implementasikan dalam bentuk mengamalkan adab-adab dalam kita berbicara. Misalnya, gimana kita berbicara dengan yang lebih tua atau dengan orang tua kita. Ya tentu kita berbicara dengan orang tua kita dengan nada yang rendah, yang lemah lembut dan lain sebagainya. Dan juga menghindari unsur yang pertama seperti penghinaan, cacian, merendahkan orang lain, berbohong atau sampai bahkan membicarakan aib atau kekurangan orang lain. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Maka hadirin, daripada itu, sebelum kita berbicara, hendaknya kita memikirkan dulu nih, apakah yang akan kita katakan itu baik atau malah sebaliknya. Sebab
ketika sebuah ucapan sudah terlanjur diungkapkan dan menyakitkan hati seseorang, maka sulit untuk ditarik kembali. Sehingga ada pepatah mengatakan bahwa lisan kita ini, lidah kita ini lebih tajam daripada mata pedang. Hadirin serta teman-temanku yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam sebuah riwayat juga telah dijelaskan akibat dari orang atau seorang hamba yang mengucapkan kalimat tanpa dipikirkan terlebih dahulu. Sesungguhnya seorang hamba yang mengucapkan kalimat atau berkata tanpa dipikirkan terlebih dahulu, dan oleh karena dia siapa? Lisan kita ini, dia terjatuh ke dalam neraka yang jauhnya antara timur dan barat. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Hadirin dan teman-temanku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karena itu diam adalah pilihan terbaik kita dalam menjaga lisan saat kita tidak dapat berkata yang baik. Sebab baik, buruk, dan keselamatan seseorang juga ditentukan oleh seberapa baik ia dalam menjaga lisannya. Banyak orang yang menjadi mulia karena lisannya, namun tak sedikit pula orang yang terjerumus karena tak mampu menahannya. Hadirin dan teman-temanku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingat pentingnya perkara menjaga lisan ini, Islam memberikan aturan norma khusus kepada umatnya agar selamat dari bahaya lisan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 70 sampai 71 yang mana bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan hendaklah ucapkanlah perkataan yang baik. Niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyempurnakan amalanmu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni segala dosamu. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka dia menang dalam kemenangan yang agung. Hadirin dan teman-temanku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selain itu Islam memandang bahwa menjaga lisan menjadi tolok ukur tinggi rendahnya keimanan dan keislaman seseorang. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW mengatakan, sesungguhnya seorang muslim adalah seorang yang selamat dari bahaya lisan dan tangannya. Hadirin dan teman-temanku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi kesimpulan yang dapat kita ambil atau kita petik dari isi tausiah kita pada kesempatan yang pagi hari ini adalah, yang pertama, kita hendaknya sesama muslim, sesama saudara, hendaknya pandai-pandai menjaga lisan. Jangan sampai terucap oleh kita kata-kata yang menyakitkan hati saudara kita. Hadirin dan teman-temanku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga yang sedikit ini dapat kita ambil hikmah
dan bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.